sebuah peristiwa politik luar biasa terjadi di penghujung tahun 1999 saat pemerintahan rezim Orde Baru jatuh. PDI Perjuangan sebagai penguasa setelah memenangkan pemilu 1999 dan menguasai mayoritas kursi parlemen baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan DPR RI. Tetapi politik penuh dengan intrik, politik penuh dengan tipu daya, politik penuh dengan strategi dan skandal. Megawati Soekarno Putri yang merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan kalah dalam pemilihan presiden pada sidang umum MPR 20 Oktober 1999. Kekalahan Mega merupakan tamparan luar biasa bagi masa PDIP. Reaksi pun terjadi di mana-mana, termasuk di Pulau Dewata, Bali. Bahkan di Kabupaten Buleleng, daerah asalnya nenek Megawati Soekarno Putri, terjadi gejolak luar biasa. Terjadi aksi massa yang bergerak meluluh lantangkan kota Singaraja, yang akhirnya disebut sebagai peristiwa Buleleng Kelabu. Kami bermaksud meriwain peristiwa itu. Itu tidak bermaksud untuk membuka luka lama atau memancing kembali emosi. Menurut hemat kami sangat penting untuk diketahui oleh generasi berikutnya. Maka itu untuk mengisahkan kembali peristiwa bersejarah itu langsung dituturkan oleh para pelaku sejarah peristiwa itu. Seperti pimpinan partai PDIP, para koordinator lapangan yang melakukan aksi pada saat itu. Mari kita saksikan cerita kembali peristiwa Buleleng Kelabu. Saat ini kami sedang bersama salah satu tokoh penting reformasi di Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andus Nyoman Sudarmaji Duniaji. Beliau adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng pada tahun 1999, sekaligus sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buleleng periode 1999-2004. Beliau adalah salah satu tokoh reformis yang sangat penting dan sangat berperan dalam reformasi ini. Dan beliau adalah salah satu orang kepercayaan Mega yang ada di Buleleng dalam perjuangan mencapai reformasi. Saat ini kita akan bincang-bincang dengan beliau terkait dengan perjalanan PDIP hingga mencapai kejayaannya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ya. Pak Frans. Ya. Setelah rezim Orde Baru runtuh, Ini. PDIP menjadi besar, menguasai semua kepemimpinan karena memang memenangkan pemilihan legislatif dan menguasai sebagian besar kursi DPR, baik itu di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPRD Pusat. Nah, setelah masa saya ini, Pak Koman sebagai pemimpin PDI Perjuangan di Kabupaten Buleleng, bagaimana merasakan suasana itu setelah sekian lama ditindas oleh pemerintahan rezim Orde Baru? Terima kasih Pak Frans, sebagai wartawan senior yang saya hormati, yang saya banggakan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita bersama. Nah, tentunya sebelum saya menceritakan iwal besarnya PDI Perjuangan, tentu saya memulai dari perjuangan saya dulu. Perjuangan saya dulu pada zaman itu, zaman 90-an, itu penuh dengan duri-duri dan kerikil-kerikil yang membahayakan, yang bagaimanapun juga bisa nyawa taruhannya. Itu salah satu contoh. Setiap mengadakan pertemuan pada saat itu ada oknum-oknum, baik oknum TNI maupun Polri yang menyambangi. Ya, seolah mereka ingin membubarkan. Nah, itulah
kadang-kadang pertemuan-pertemuan tersebut ada di bawah pohon rambutan, pohon anggur, pohon kelapa dan sebagainya. Itu tempat-tempat pertemuan kami dan semuanya hanya pakai sepeda dan sepeda motor atau jalan kaki. Nah, itulah pada saat itu. Dan pada saat itu pula saya pernah dipanggil ke Koramil sebagainya, Polsek, dimintai diintegrasi lah masalah-masalah itu. Dan semua saya jawab bahwasanya pada saat saya jadi PDI tersebut, belum PDI Perjuangan, baru PDI waktu itu. Saya itu karena orang tua saya zaman dulu pada waktu PNI dan PKI, saya itu ada di PNI. Nah, orang tua saya ketua PNI cabang Kaliuntu di Singaraja. Beliau yang mendirikan BBM Banteng Baja Marhen, yaitu khusus Pancasila, judo dan sebagainya. Nah, sekarang mungkin ada BMI, Banteng Muda Indonesia. Nah, itu segelintir sejarah. Dan kemudian pada saat itu ada teman-teman saya yang dulunya menjadi pengurus partai dan sebagainya itu mundur karena ketakutan. Setelah saya mau jadi ketua PAC, banyak rintangan. Setelah dilantik oleh Guru dan Suryadi di Singaraja tahun 91, Oktober 91 kalau tidak salah itu, saya Desember sudah dirampok. Rumah saya dihancurkan. Di rumah dihancurkan, dianiaya, ini parang kena parang, masuk rumah sakit. Itu. Nah, saat-saat ke 97-98 itu datanglah Pak Agus Suratnyani. Ya, Bupati sekarang jadi ketua DPC sekarang itu yang banyak membantu saya pasti terus berupa atribut, baju dan sebagainya. Beliau lah kendaraan itu beliau membantu. Makanya tahun 98 itu pada saat kampanye pertama di Buleleng itu meriah sekali. Karena atribut beliau dan kendaraan-kendaraan yang diberikan beliau itu cukup besar. Nah, termasuk Pak Koster juga membantu, beberapa teman-teman lah banyak membantu itu. Zaman reformasi termasuk cap jempol darah itu yang mendukung itu juga dosen-dosen Undiksa. Seperti Pak Jampel, Pak Sudiano, Pak Sutamo, lain-lain sebagainya itulah. Itu sebagai pendukung kami yang siap membantu kami dan memberikan Santi Haji di dalam pengenalan Pak ini masalah-masalah kepartaian dan Pancasila dan sebagainya dari dosen-dosen Undiksa. Nah, di sanalah kebanggaan kami bahwasanya Rakerda pertama PD Perjuangan pada saat itu ada di Buleleng juga berkat mahasiswa Undiksa juga. Ada yang ngematnya dan sebagainya, pegang dirigennya itu tuh kalau enggak ada teman-teman begitu mungkin enggak bisa. Dari Kalisade itu gerakannya semua komponen gitu, terutama komponen kaum intelektual, kaum marhen gitu ya, terutama kan kalau marhen ya, kaum buruh tani nelayan itu tiga itu. Nah, ini ada foto-fotonya pada waktu kita kirap di pantai. Nelayan itu, serempak sekali, seperti lautan api di pantai yang menuju dari Pengasulan ke kota Singaraja. Itu ada tuh. Menjelang pemilihan presiden pada 99. sidang umum MPR 20 Oktober tahun 99. Paman sebagai ketua DPC pimpinan yang merupakan orang kepercayaan Mega di Buleleng. Gimana keyakinan ada dan keyakinan saat itu, apakah Mega akan menang atau kalah, itu udah terbayang apa belum? Sebetulnya kami optimis menang, tetapi karena siapa namanya Pak yang mundur dari Menhum Hanhamnya waktu itu, siapa namanya kan mundurkan diri beliau. Akhirnya majulah dua antara Bu Mega dan Pak Gus Dur. Nah, akhirnya karena berdua kita yakin ada pemikiran bahwasanya Bu Mega bisa kalah. Nah, betul lah pada saat itu dikalahkan oleh Pak Gus Dur. Nah, karena kalah Pak Gus Dur terjadilah keributan seperti itu. Nah, mulanya penebangan pohon asam, sudah itu pembakaran sampai pembakaran BLK, pembakaran rumah jabatan bupati, kantor bupati, sudah itu kantor agraria, kejaksaan, pengadilan itu semua dibakar. Nah, termasuk rumah jabatan saya sampai dibakar. Nah, kebetulan saya dari sana saya jelaskan, ini orang PDI yang menang. Sekarang kalau ini sampai dibakar kan sama dengan membakar pemenang. Nah, akhirnya enggak jadi pembakar itu, lain lah dia larinya ke pengadilan dan sebagainya. Nah, itu. Nah, itu yang saya sangat sayangkan. Kenapa masyarakat bisa terprovokasi seperti itu. Nah, saat gerakan itu, Paman sebagai pimpinan partai saat itu dan bersama pengurus itu
tahu enggak atau udah membaca enggak kalau akan ada gerakan sporadis oleh massa yang kecewa? Oh enggak, sama sekali enggak ada. Sama sekali enggak ada, sebab dari Bu Mega instruksinya tetap tenang, sabar, tenang, dan diperkirakan menang itu. Ya. Orang kita di atas kertas menang itu. Kan tenang semua. Nah, gerakan seperti itu apa spontanitas dan sebagainya kita kan tidak mengerti itu. Nah, terjadilah seperti itu, Mbak Kiran. Apa karena kekecewaan pada pemerintahan dan sebagainya, tidak ngerti juga pada saat itu. Nah, kantor DPR juga dibakar, bukan saja bupati tapi kantor DPR juga dibakar, semua dibakar. Lalu apa yang dilakukan pengurus saat itu bersama Pak Mang untuk mengendalikan gerakan itu? Dengan sendirinya kita mengendalikan massa. Bagaimanapun juga sudah kadang terlanjur, sudahlah. Selesai sampai di sini dan hampir PLN dibakar. Kantor pajak dibakar ya. PLN hampir dibakar. Saya datang ke sana. Saya sendiri datang ke sana. Kalau ini sampai terbakar, padam semua listriknya. Saya minta dengan sangat teman-teman PDI Perjuangan jaga, jangan sampai ini terbakar. Begitulah komando saya, perintah saya kepada teman-teman Satgas PDI Perjuangan. Biar dilindungi lah PLN itu. Ya. Nah akhirnya sampai Pak Kepala PLN waktu itu dari Tabanan itu berterima kasih dengan saya. Pak Sudarmadi terima kasih. Bukan saya Pak, itu Satgas yang saya cuma merintahkan saja. Dia bilang. Terus setelah itu kan beberapa teman ditangkap. Ya, seperti Karel, Koming. Ditangkap dan mereka diadili. Ada waktu itu ada upaya dari partai untuk mendampingi mereka secara dari sisi hukumnya. Dari segi hukum kita tetap memberikan pendampingan, yaitu memberikan saran, masukan, termasuk juga pembelaan lah. Tetapi kalau memang itu salah, kita kan angkat tangan ya, sesuai dengan hukum lah. Kita orang taat hukum, PDI Perjuangan taat hukum untuk memberikan kesempatan lah. Tapi memang ada waktu ada pendamping hukum. Ada pendamping hukum. Setelah teman-teman yang penggerak massa dinyatakan bersalah dan mereka menjalani hukuman. Saat mereka di situ perhatian dari partai tetap ada? Oh tetap ada, masing-masing inilah, masing-masing wilayah kan dari kota siapa kan itu yang tetap perhatian dalam bentuk apa itu diberikan kepada segala sesuatunya ada ya, bentuk dana, bentuk itu ya pemikiran sudah ya. Lalu setelah mereka keluar kita kan ajak bergaul lagi, ajak gabung untuk bergabung lagi. Langsung ibu dan bapaknya pergi, langsung kita leluasa kayak rumah sendiri makan di sana. Karena saya lihat menunya bagus-bagus, teman saya lapar dimakan semua. Mereka bisa keluar bawa tas, Pral, apa bapak mau ini uang saya tunjukkan. Ini bagus, jangan takut dia bilang. Bilang baru di sel masih uangnya ada. Bilang gitu saya.